Kalimat Al-Quran dibaca ditabrak kemana-mana. Paseh kagak, hafal kagak, ngaku wali. Yang lucunya lagi disebutnya ahli hadis. Dia mengaku sebagai orang yang ahli hadis, bisa menghafal 100.000 hadis, akan tetapi apa? Baca Quran aja masih belepotan. Kayak itu disebut wali. Wali apa? Wali halu. Bahkan Ustaz Hidayat pun sampai turun gunung. Mengatakan kalau Habib Umar itu ahli hadis dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, orang tanya apa yang istimewa sangat Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Yang kedatangan Habib ni kalau mana-mana negara pun akan dinanti-nantikan, akan ditunggu-tunggu, sehingga kadang-kadang kita nak bersalam dengan dia pun tak sempat. Sehingga kan waktu kedatangannya di airport pun terpaksa dirahsiakan kerana orang pakat akan tunggu dia dekat airport sana. Jadi apa yang istimewa sangat Habib Umar ni? Saya dapat share lah sikit berdasarkan pengalaman saya sepanjang semasa saya belajar di sana, di Darul Mustafa, di Hadramaut. Apa yang saya dapati, bahawa Habib Umar ni tuan-tuan, ulama yang dia tak pernah kata ke orang. Kita tak pernah dengar dalam pengajian dia, yang rasmi ataupun yang tidak rasmi, dalam pertemuan kita dengan dia secara rasmi atau tak rasmi, kita tak akan pernah dengar dia mengata kepada orang, dia memburuk-burukkan orang, apatah lagi nak memaki hamun ataupun menghina orang lain. Ini yang istimewa yang kita akan dapat dengar, yang kita akan dapat tahu daripada diri Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Sehingga kan, dan di sebalik ramainya orang memuji Habib Umar, berapa ramai orang yang menghina dan mencerca Habib Umar, tetapi dalam pengajian dia, kita tak pernah tengok dia membalas cercaan orang. Kita tak pernah tengok hatta dia menyebut perkataan Wahabi. Seingat saya, sepanjang beradanya saya bersimpuh di bawah bimbingan beliau, hatta selepas belajar mengikuti pengajian beliau secara online, saya tak pernah dengar hatta perkataan Wahabi keluar daripada mulut beliau. Jadi inilah yang kita kena belajar daripada satu sosok yang benar-benar mengamalkan daripada apa yang diterima, bersilsilah hingga kepada datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah SAW sebut dalam hadis, tuba liman syaghalahu aibun an uyubin nas, beruntunglah orang yang terlalu sibuk dengan keaiban dirinya sehingga dia tidak sempat untuk berfikir tentang keaiban orang lain. Sehingga tuan-tuan, ada satu cerita ketika saya belajar di Darul Mustafa dulu, setiap kali lepas subuh, setiap kali lepas asar, Habib Umar akan bersalam-salaman. Jadi pelajar-pelajar, tetamu-tamu akan mengucuklah tangan Habib Umar, bermusafahah seperti biasa, setiap kali lepas sembahyang subuh, setiap kali lepas sembahyang asar. Lalu tersebarlah berita di media sosial menyatakan pelajar-pelajar ni kena sujud tunduk pula sebagai tambahan kepada solat subuh dan juga solat asar, untuk sujud dan tunduk kepada Habib Umar. Bila Habib Umar dengar cerita ni, bukan marah tuan-tuan, dia tak marah pun, bahkan dia telah isytihar di Darul Mustafa, okey, buat sementara ni kita hanya bersalaman saja, tak boleh cium tangan kerana ada orang tak senang dengan kita. Mungkin sebab cium tangan kita ini menjadikan mereka tu tak boleh mengaji dengan kita, tak nak datang ke Darul Mustafa, tak nak sama-sama berzikir dengan kita. Jadi kalau setakat isu tu bukan isu qat'i, isu bersalaman, kalau dia menjadi sebab kepada terhalangnya hidayah, maka kita tinggalkan. Begitulah halnya hampir 2-3 bulan kita ketika bersalam dengan Habib Umar, kita tak dibenarkan untuk mencium tangan Habib Umar. Jadi ini pelik ni tuan-tuan. Kalau kita, bila orang buat macam tu, kita lagi respon kita tu akan bertambah marah kepada pihak yang demikian. Tetapi Habib Umar tetap mendepani dengan adab dan juga akhlak yang mulia. Jadi tanamkanlah niat kita untuk nak pergi ziarah dia, untuk nak tengok dia, untuk nak menatap wajah dia. Hubungkanlah diri kita dengan Ahlullah, hubungkanlah diri kita dengan orang yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungkanlah diri kita dengan orang yang benar-benar mengamalkan sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pernah ini di Tarim, saya masih ingat di Masjid Aidit, ada muridnya Habib Umar tuh ceramah di masjid. Dalam ceramahnya muji-muji Habib Umar 15 menit. Habib ini gini, Habib ini gini, Habib ini istiqomah, Habib ini makomnya gini, kata Habib ini. Habib Umar dipuji 15 menit. Habis sholat itu saya masih ingat. Begitu selesai dia ceramah turun, kata Habib Umar, mik diambil. Kesian. Coba dia tadi muji Allah dan Rasulnya dapat pahala, muji anak nggak dapat apa-apa dia. Saya masih ingat tuh. Coba tadi dia berdiri ceramah, muji Allah, rahmatnya, kanjeng Nabi mulianya, dapat pahala dia. Terus muji anak nggak dapat apa-apa. Walau oleh duit tuh ke aku. Saya juga nggak ngasih duit itu orang. Coba muji Allah dan Rasulnya. Beliau pas marah ke muridnya dengan seperti itu, kayak ngajarkan kepada itu. Rungokno ini. Bahkan kita dididik, kalau ada orang yang mencaci gurumu, ya ada satu orang ngomong, Habib,
Ada orang nggak kuat saya, Beb. Oh iya. Saya pernah pengalaman ceramah bareng satu orang, yang satu ini nyaci maki guru saya. Wes kudu tak loko ae wis. Tapi saya nggak kuat, nggak kuat, ya samblek kowe opo, nggak kuat saya. Tapi saya tahan. Mukanya Habib Umar depan saya. Ya. Kemudian setelah selesai saya pulang, saya merasa ngoncep kone, bencong kone, gurumu dilokno meneng ae. Terus baru gitu saya, waduh rek aku gak kepikiran saya. Pas ketemu guru saya ceritakan guru saya. Kemudian kata guru saya, terus apa yang kamu perbuat? Saya diam, Habib. Ahsan wa'lam anni qad samahtu. Aku sudah maafkan orang yang nyaci maki aku di depanmu. Jadi ente ngapain mau marah sama dia? Aku sudah maafkan kok. Utus saya kalau lihat orang itu sudah nggak kuat. Tapi ketika Habib ngomong kayak gitu, sekarang lihat dia udah biasa saya. Saya mau ngamuk buat apa? Habib sudah maafin. Ceramahnya Habib Umar juga menjelaskan, kalau mahabbah cintamu kepadaku, kesetiaanmu kepadaku itu nampak ketika orang mencaciku di hadapanmu. Kalau kemudian kau tetap berakhlak, kau beradab yang baik, berarti kau jujur dalam kecintaanmu. Tapi nek kon ngamuk-ngamuk malah enggak. Ini tarbiyah agar kita itu cinta Allah dan Rasulnya. Ya, cinta Allah dan Rasulnya. Menilai seseorang, terutama tokoh yang dihormati seperti Habib Umar, tanpa pernah bertemu atau berkumpul langsung dengan beliau adalah bentuk prasangka yang sangat tidak sehat. Habib Umar bin Hafiz dikenal luas sebagai seorang ulama yang memiliki kedalaman ilmu dan akhlak yang mulia. Beliau tidak hanya mendapatkan penghormatan dari para murid-muridnya, tetapi juga dari berbagai kalangan ulama di seluruh dunia. Kesaksian dari mereka-mereka yang mengenal beliau secara langsung menyatakan betapa bijaksana dan alimnya beliau dalam menyampaikan dakwah serta mendidik umat. Lebih jauh lagi, penghinaan ini seringkali didasarkan pada potongan informasi yang tidak lengkap atau bahkan terdistorsi. Di era digital ini, hoax dan berita palsu menyebar dengan cepat. Dan sayangnya banyak orang yang menelan informasi ini bulat-bulat tanpa upaya verifikasi. Ini adalah masalah serius yang menunjukkan kurangnya literasi media dan ketidakmampuan untuk berpikir kritis. Seseorang yang kritis akan mencari informasi dari berbagai sumber, memverifikasi kebenarannya, dan tidak akan mudah tersulut oleh konten-konten provokatif. Selanjutnya, mari kita lihat dari sisi yang lain dari permasalahan ini. Apa motivasi di balik penghinaan dan fitnah ini? Apakah ini murni ketidaktahuan atau mungkin ada agenda tertentu yang ingin dijalankan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab? Menghancurkan reputasi seseorang tanpa dasar yang kuat tidak hanya merugikan individu tersebut, tetapi juga merusak tatanan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap tokoh-tokoh yang seharusnya menjadi panutan. Hingga akhirnya, sebagai masyarakat yang berbudaya dan beradab, sudah sepatutnya kita mengedepankan sikap saling menghormati dan mencari kebenaran dengan cara yang bijak. Menghindari prasangka dan fitnah adalah langkah awal menuju masyarakat yang lebih harmonis dan berpengetahuan. Habib Umar bin Hafiz dengan segala kesaksian positif dari orang-orang yang dekat dengan beliau seharusnya menjadi bukti nyata dan inspirasi bagi kita semua untuk terus belajar dan menghargai mereka yang mengabdikan hidupnya untuk dakwah menyampaikan ajaran Rasulullah demi kebaikan umat manusia, sebagaimana yang diperjuangkan oleh para habaib, khususnya Habib Umar bin Hafiz selama ini. Dan bagi mereka yang cepat menghakimi, mungkin sudah saatnya untuk introspeksi diri dan belajar lebih banyak lagi sebelum berbicara di depan umum, sehingga itu berpotensi membahayakan dirinya sendiri karena menyesatkan dan menghasut orang lain.